Ini dulu peristirahatan waktu Pak Jenderal Sudirman singgah di Ponorogo, tepatnya di Desa Ngindeng itu di sini tempat istirahatnya. Ini dulu. Kalau saya kan terlalu tinggi jadi ngepres. Penjunjuke jalan niku Pak Putih namine Pulung. Oh, tiang pulung. Nggih. Terus Namine nggih Pak Putih. beto bedil beto Mboten. mboten niku. Mboten, nggih. Namu krang. Nggih. Lucuan pring niku Mas. Nggih, niku Pak Dirman niku pas teng mriki niku tasik tiano, tandu nika Nggih, nggih. tandu. Njuluk dalanan. Sik adoh. Nyuwun sewu Mbah badhe tangklet. Ngen patunge Pak Jenderal Sudirman niku pundi? Iki saking musola. Oh nggih, mumpun celak mriki to. Nggih, gandeng kali. Wong kula wau kebuablasan dugi benda mriku. Nggih monggo Mbah matur suwun. Nggih, sami-sami. Nggih. Kuwi lho ngarep musola kuwi lho. Ngaku tak kalem-kalem ya. Itu jadi cetak lho iki. Ayo lho. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Bang Jo. Kali ini Bang Jo berada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Kali ini Bang Jo akan mengunjungi rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman waktu bergerilya melawan penjajah Belanda, dulur ya. Dan seperti apa kisahnya nanti kita akan menuju ke rumah singgah dan kita akan tanya-tanya ke tempat kepada pemilik rumah tempat singgah itu, dulur ya. Itu Bang Jo di tempat rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman dulu. Waktu zaman gerilya dulur ini singgah di Ponorogo, tepatnya di Desa Ngindeng. Dan di sini juga sudah dibangun monumen Bapak Jenderal Sudirman dulur ya. Dan ini patungnya di sini. Patungnya dulur. Nah, di sini di belakang saya ini adalah rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman dulur ya. Dulu waktu tahun 1940-an dulur ya, sekitar itu kita akan melihat seperti apa dalamnya. Dan rumahnya itu ini berbentuk rumah adat Jawa dulur ya. Dan ini masih kayunya kayu pintu-pintu model ini dulur. Ini suasana di dalam. Kula nuwun, Pak. Nah, ini suasana di dalam tempat rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman dulur. Ini suasananya seperti ini. Dan ini di sini juga ada tempat tidur model zaman dulu, dipannya itu masih asli zaman dulu dulu ya, seperti ini. Dan di sini juga ada alat tek dulu ya, alat tek zaman dulu dulu ya, seperti ini, alat tek zaman dulu. Dan di sini juga ada alat untuk peralatan makannya dulu dulur, ini peralatan makannya. Di sini juga ada mangkok, gelas, piring, sendok. Dan ini juga ada sendok zaman dulu dan juga ada kendi dan juga ada
tempat untuk minum kopi dan juga ada wakul. Dan ini juga ada masih bantalnya itu masih tersimpan rapi dulu ya. Ini bantal-bantalnya pada zaman dulu. Dan ini tempat kursinya, ini tasik zaman riyen nggih Pak niki. Nggih asli nggih, tasik zaman riyen. Ini juga ada tempat teknya dulu ya, tempat ngetik. Ini asli masih peninggalan zaman dulu dulu ya, asli. Ini alamatnya berada di Desa Ngindeng. Nah, ini foto hansip Desa Ngindeng tahun 1974. Ini lur, foto waktu Jenderal Sudirman ditandu di sini. Oke, kita lihatkan dari sini supaya tidak silo kena matahari dulur ya. Ini foto Jenderal Sudirman waktu ditandu zaman dulu. Dan ini suasananya itu sejuk banget ya. Ini rumahnya masih rumah adat Jawa asli itu ya, asli rumah adat Jawa. Jadi rumahnya itu bener-bener asri banget dulu ya, sejuk banget, adem. Auranya itu dingin banget, adem di sini ya. Apalagi di sini tuh di bawah lereng gunung Bayangkaki itu ya, jadi suasananya itu tambah dingin dan nyaman banget ya. Dan ini kalau sudah tembok-temboknya itu sudah dicat ya supaya menambah keindahan. Ini di sini tuh barang-barangnya masih barang-barang kuno, tempat-tempat seperti ini, tempat duduk ini juga masih zaman dulu ya. Ini ada mejanya, masih meja bulat zaman dulu banget ya. Ini masih peninggalan zaman dulu waktu Bapak Jenderal Sudirman pernah singgah di sini. Dan untuk berapa lama singgah di sini nanti kita akan tanya-tanya kepada pemilik rumahnya dulu ya. Jadi suasananya itu asri, dingin banget pokoknya ya. Dan di sini juga dibuka kedai inspirasi Sudirman Kiss Cafe. Ini seperti ini ya. Kayak niki Mbah badhe tangkret niku Pak Dirman niku wonten mriki sedalu nginep teng mriki nggih. Niku pas zaman tasik Griya niku. Nggih. Niku sekitar tahun pinten Mbah niku? Sawan dosa wolu. Kawan dosa wolu nggih, sekitar niku. Niku pas saking pundi niku? Saking Pulung. Oh saking Pulung terus pindah teng mriki nggih. Nggih. Warung Bung. Kek nyuwun sewu kalih Mbah sinten niki? Kula. Nggih. Suyetno. Suyetno nggih. Berarti pas Pak Dirman teng mriki jenengan Tasik alit, Pak. tasik alit. Nggih, umur 6 tahun. Tasik nggih. Kelahiran sekawan kali. Oh, sekawan kalih nggih. Ini kawan wolu. Nggih. Jadi 6 tahun. Larisnya niku mendho-mendho. Berarti Lamat-lamat. nginep teng mriki sedalu nggih niku. Sedalu, nggih. Nggih, terus bare pindah teng pundi terus niku? Dateng anu. Lapasnya itu Sawu, Galek, Pacitan. Nggih, teng daerah Nawangan mriku. Nggih. Nggih. Kek niku peninggalane sing ditinggal teng mriki napa mawon mriki? Wonten-wonten. Mboten-wonten. Nampung niku asengken anu paringi Budirman, gamel kenang-kenangan wonten. Disukani napa Mbah niku? Sarung. Oh, sukani sarung. Uga kering. Damel kenang-kenangan disukani sarung. Niku bapak jenengan apa jenengan? Bapak. Bapak jenengan nggih. Niku sing nabi kula mpunan. Nggih, disukani jenengan. Niku tinggal. Nggih. Oke, terus pas dalu niku tileme teng anu niku, dipan niku. Wonten anu niku, patung niku. Oh,
Dipanen Dipan iki dibetaken mriku. Wingi niku tesian. Nggih. Berarti mboten purun tilem teng jero. Teng Labat. Oh, teng lebet ta. Oh, niki griya bojo. Ageng lho, Mas. Oh, riyen enten griyane joglo ageng. Nggih. Terus diwaris. Dibongkar ngoten. Niku pas nginep teng mriki niku rombongane kuat ta Mbah riyen niku. Ya, tasih Kang Doso napa selangkung niku. Arah-arah niku. Pas jaman penjunjuke jalan niku Pak Putih namine Pulung. Oh, tiang Pulung. Nggih. Terus nggih beto bedil beto mboten niku. Namu krang. Nggih. Lucuan pring niku Mas. Nggih, niku Pak Derman niku pas teng mriki niku tasik tandu nika nggih. Nggih, tandu. Itu gotong tiang kalih ngoten niku. Nggih. Lajeng kacek-kacek ini diombyong-ombyong. Nggih, diombyong disukani dikluduk jarik ngoten niku. Ombyong iki kan kacek-kacek ngoten niku. Nggih. Godhong-godhongan. Dateng niku kok enten piring niku bekas nggih. Ini damel mam. Damel mam riyen. Nggih. Jam siang niku nggih elek-elek ngoten niku. Nggih. Nggih. Asale bubuk nggih niku. Dipane nggih niku nggih tasih awet to. Lah waune anu Mas. Di kula damel adas jangkel wonten ngemper ngoten niku. Nggih. Dan niku Pak Supri DPR. Nggih. Nggih Pak Supri nggih. Ngertos. Niku nangis Pak. Nggih. Betok ten riyo malih. Nggih, tekan main betam lebet. Nggih. Supri DPR pun kenanya. Nggih, ngertos nggih. Oh, Pak Supri pas teng mriki Nggih. ningali amben niku kan betam lebet. Nggih. Nggih. Jenengan tasih umur 6 tahun nggih tasikan tasih alit tapi nggih pun ngertos mpunen. Betul niku nomor latang. Nggih, nggih lamat-lamat ngoten. Niku patungnya niku tiang pundi sing damel niku? Niku lho. Ponorogo. Tiang Ponorogo. Oh, tiang Kertosari. Kertosari nggih, Kertosari. Namine Pak Kardi. Nggih, Pak Kenal. Kardi. Nggih, ngertos. Nggih. Iki rencange bangun. Oh, nggen patung niku riyen enten griyane nggih, Mbah. Nggih. Enten griyane. Bojo ngoten. Ngadep mriko nggih. Nggih, ngidul ngoten. Ini malah anu cagaknya dikebel kampak Mas. Cagak ini. Terus bekas-bekasnya griyane niku teng pundi dipin? Anu milik Bondrang. Oh, teng Bondrang. Bondrang. Iki pados sing menanu pun bongkar sedaya menan. Mumpun dirubah mpunan. Dan ini kalih pitaran iki di pados ya jane. Nggih. Nggih biasane tasik lek ngoten niku dipadosi. Nggih biasane ngoten niku. Jare pun rusak pun dibongkar lha niku. Nggih. Pun kan. Damel museum ngoten jane. Ajeng jam. Nggih, dereng damel niki. Nggih. Dia nggih, tambah-tambah ngoten mesine. Nggih, ngoten niku nggih selot-selot ngoten nika. Lah wawune pemerintah mboten ngurusi, Mas. Namung angkat-angkatan niku ningali mriku sami mampir teng mriki. Nggih. Nggih, ngoten niku saya dangu kok mengke diperhatikan pemerintah ngoten niki. KKN dari sekolah niku. Nggih. Saben taun. Oh, teng mriki? Nggih. Mboten anu taun iki corona niki mboten wonten niki enten corona. Nggih. Peristirahatan waktu Pak Jenderal Sudirman singgah di Ponorogo, tepatnya di Desa Ngindeng itu di sini tempat istirahatnya. Oke, tidur. Kalau saya kan terlalu tinggi jadi ngepres tempatnya tidur. Ini tempat peristirahatan Bapak Jenderal Sudirman dulu. Jadi kisahnya akan saya bacakan dulu ya supaya teman-teman itu bisa tahu seperti apa kisahnya. Jadi saya bacakan aja langsung ya. Kisah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat di Desa Ngindeng dulu, saat di Desa Ngindeng pada suatu sore
hari tepatnya setelah sholat maghrib ada orang yang memanggil-manggil nama bapakku yang bernama Pak Ginut. Pak Ginut pada waktu itu menjabat bayan atau kebayan dulu ya di desa Ngindeng. Di saat ada orang yang memanggilnya Pak Ginut masih makan sore. Oleh karena itu Pak Ginut menyuruh Mbah Tukinem untuk melihatnya di regel depan siapa yang datang. Mbah Ginem niku sinten, Mbak? Moro tuwa kula. Oh, moro sepahe jenengan nggih. Bayang sini. Nggih. Di saat Mbah Tukinem sampai di tempat regel, pengawalnya Jenderal Sudirman menyuruh membukakan pintu regel yang sedang ditutup dikancing. Karena yang datang menengok kaum putri yang tidak bisa untuk membuka kancing pintu tersebut, maka hanya dibuka sebelah saja. Lalu pengawal Jenderal Sudirman masuk, satu bernama Pak Putih. Pak Putih ini tiang pundi, Pak? Oh, tiang Pulung ya. Pak Putih ini ternyata orang Pulung dulu. Pak Putih yang bertempat tinggal di Gunung Tukul, dia bilang sama Mbah Tukinem kalau mau nginap di sini. Jadi mau nginap di lokasi di sini dulu ya. Karena ada kawannya yang sakit dan Pak Putih pun bilang jangan rame-rame. Jadi tidak boleh berisik karena waktu itu Bapak Jenderal Sudirman masih dalam keadaan perang gerilya dulu ya. Jangan ada orang yang tahu. Lalu datanglah Pak Ginut, Pak Bayan itu yang saat itu sedang makan sore, ditinggal begitu saja untuk menuju ke regel pintu depan. Lalu Pak Ginut mempersilahkan masuk. Setelah dia tahu kalau itu ada orang yang sakit yang sedang berjalan jauh, Mbah Tukinem marahi Pak Ginut. Ini ada yang sakit, kalau mati di sini tahu rasa kamu, katanya. Pak Ginut diam saja, lalu dijawab oleh Pak Putih, tidaklah Mbah kalau mati di sini. Pak Ginut lalu bergegas membuka pintu regel tadi. Setelah pintu terbuka penuh, Jenderal Sudirman lalu dibawa masuk ke halaman rumah beserta tempat duduknya dan rombongan dedaunan dari hutan. Setelah masuk di dalam rumah, Jenderal Sudirman turun dari tandinya dan dia cerita kepada keluarga Pak Ginut dan dia mendekatkan dengan seksama dan dia sangat terkejut. Setelah semua tahu bahwa itu Jenderal Sudirman, Mbah Tukinem dan Mbah Katiem lalu memasakkan tamu yang sedang datang. Sementara itu Jenderal Sudirman mempersilahkan istirahat, akan tetapi dalam istirahatnya beliau tidak mau pakai lampu yang terang. Dia minta tempat yang gelap di cocoran sebelah tenggara tidurnya, pakai amben lincah. Dan amben lincahnya itu tepatnya di belakang saya ini dulu ya. Dikelilingi oleh rono pring yang tinggi biar tidak kelihatan. Dan setelah masakannya siap, Jenderal Sudirman disuruh makan. Dan ini bekas alat makannya dulur. Ini tempat ada piring dan juga ada wakulnya. Ini tasik zaman riyen nggih, Mbah. Wakulnya ini dulur. Dan setelah masakannya siap, Jenderal Sudirman disuruh makan. Seandainya setelah itu istirahat sampai pagi, datang setelah makan pagi, seadanya rombongan Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan ke Trenggalek. Kiranya cukup sekian yang bisa saya ceritakan. Apabila ada kata-kata yang atau kurang berkenan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan semoga kisah perjuangan Jenderal Sudirman dapat menjadi suri tauladan buat kita semua. Penyusun cerita anaknya Pak Ginut, Nyamir. Nyamir niku sinten? Bojo kula. Oh, istrine jenengan tiba ini. Nggih. Jadi seperti itulah dulur kisah perjuangan Jenderal Sudirman untuk bergerilya untuk melawan penjajah Belanda. Jadi keliling mulai dari Ponorogo seperti Trenggalek, seperti Pacitan dan lainnya itu masuk. Jadi tidak masuk perkotaan dari dulur. Jadi masuk mulai pinggir daerah pegunungan seperti tepatnya di Desa Ngindeng seperti ini kan daerahnya terpencil banget di bawah lereng Gunung Bayangkaki, Mbah.
Iya. Nggih, di bawah lereng Gunung Bayangkaki. Jadi seperti itu tempat gereyanya Pak Jenderal Sudirman. Dan ini seperti ini dipannya masih utuh tempat tidurnya dulu. Wes.